Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang kafir, amilatun nasibah, mereka beramal capek, tasla naron hamiyah, tapi mereka dibakar di api neraka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan kebaikan-kebaikan mereka di dunia berupa amalan-amalan kebajikan, kemanusiaan. Kami jadikan bagaikan debu beterbangan. Aisyah juga bertanya, ya Rasulullah,
Abdullah bin Jud'an, tokoh jahiliyah. Di masa jahiliyah dia memberi makan fakir miskin, menyambung silaturahim, menebar kebaikan-kebaikan, memberi makan, sedekah. Fahal dzalika nafi'uh? Apakah itu bermanfaat untuk Ibnu Jud'an? La, kata Nabi, tidak. Li'annahu lam yaqulil yauma, karena tidak pernah dia sekalipun berkata, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah dosaku pada hari pembalasan. Hadis-hadis tadi menjelaskan kepada kita betapa banyak pun kebaikan yang mereka lakukan. Syarat untuk diterimanya amal soleh adalah ikhlas, tauhidullah. Tentu yang tadi disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis Nabi SAW adalah potret orang kafir. Jika Anda mendengar dan melihat hari ini ada tokoh orang kafir yang menebar kebaikan, sungguh perbuatan mereka sia-sia, tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa rasulihi. Tidak ada yang menghalangi untuk Allah terima kebaikan sedekah infak mereka, melainkan disebabkan apa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Berarti syarat agar kita diterima oleh Allah amal kita, betul-betul mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya kata Ibnul Qayyim, laisa sya'an fil amal, perkaranya bukan berapa banyak Anda beramal, tapi bagaimana Anda continue menjaga ma yufsidul amal wa ma yuhbituhu, apa yang merusak dan membatalkan amalan Anda. Karena bisa saja seseorang amalannya sebesar gunung, namun akhir kesudahannya ditolak oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan Nabi SAW bersabda, inna rajula la yusolli sittina sanah. Kata Nabi SAW, ada seseorang sholat selama 60 tahun, lam tuqbal lahu sholatun, tidak diterima sholatnya. La'allahu yutimu ruku' wala yutimu sujud, barangkali dia ruku'nya benar, tumakninah, tapi sujudnya tidak benar. Wala'alla yutimu sujud wala yutimu ruku', sujudnya benar tapi ruku'nya tidak benar. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan ada setidaknya beberapa amalan yang jika dilakukan amal seseorang akan hapus. Yang pertama tentu murtad, keluar dari agama. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad di antara kalian dan mati dalam keadaan kafir murtad, maka hapus seluruh amalannya dunia akhirat. Jelas kemurtadan pindah agama. Hatta kebaikan yang pernah dia lakukan semuanya batal. Akan tetapi para ulama khilaf, bagaimana kalau dia sudah murtad, lalu kemudian dia taubat kembali, syahadat kembali, dia murtad masuk agama Nasrani, batal seluruh amalannya, lalu kemudian dia taubat menyesal, balik lagi pada Islam, apakah amalannya yang dahulu masih direkap, diterima oleh Allah, atau dia mulai dari nol lagi? Ini mengerikan kemungkinan. Bagaimana kalau dia murtad? Naam, lalu hapus seluruh amalan yang dia lakukan, lalu dia kembali, naam, masuk Islam kembali, seperti bayi baru dilahirkan, mungkin dosanya, namun dia tidak punya bahan amalan. Oleh karenanya, ini kita harus hati-hati dalam bab ini. Jangan melakukan suatu amalan yang bisa membatalkan keislaman kita. Di antaranya apa? Mengolok-olok agama Allah, menghina syariat Allah, menjadikan Allah, ayat-ayatnya, syariatnya, Rasulnya sebagai bahan candaan,
bisa batal keislaman jika dia mati belum tobat kepada Allah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kenalilah pembatal keislaman. Kemudian yang kedua, yang membatalkan keislaman seseorang amal soleh adalah berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, meskipun dia masih menyembah Allah, tapi dia menyembah selain Allah juga. Betapa banyak orang yang berlindung pada selain Allah, melewati pohon dia berlindung, melewati jembatan dia minta perlindungan, bahkan dia saking takutnya tidak panen, maka dia sembelih untuk pantai selatan, untuk gunung, saking takutnya pada selain Allah. Ini menunjukkan batal keislamannya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu para nabi, la in asyrokta la yahbatanna amaluka, kalau anda berbuat syirik batal seluruh amalan anda. Bayangkan, subhanallah. Lalu kemudian pembatal amal soleh yang ketiga adalah riya. Ini penyakit yang menimpa para ulama, apalagi orang awamnya. Riya ingin dipuji orang. Ana aghna syuraka anis syirki, faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku paling tidak butuh sekutu. Siapa yang menyekutukan aku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Dia sholat karena ingin pujian orang, dia sedekah karena ingin dipuji orang, dia ibadah ingin dipuji orang, dia belajar ilmu agama ikut-ikutan orang karena ingin dilihat orang. Subhanallah, bukan karena takut kepada Allah. Maka riya di akhirat, kata Allah, idhabu ilal ladzi kuntum turaunahu fid dunya fahal tajiduna minhu jazaan. Minta kalian pahala sana pada orang-orang yang kalian cari muka dulu di dunia. Ma'asyiral muslimin, jangan sembarangan kita beramal, harus karena Allah, murni ingin pahala Allah. Kemudian selanjutnya Nabi SAW di antara bentuk syirik asghar selain riya adalah man atakahinan, siapa yang datang pada dukun, orang-orang yang mengaku ilmu gaib, mengetahui barang hilang, mengetahui nasib seseorang. Dukun, hatta dia pakai sorban, hatta mengklaim dirinya ilmu putih, dia mengaku tahu gaib, tahu barang hilang, didatangi, maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari. Itu kalau datang. Bagaimana kalau bertanya dan percaya? Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul, dia bertanya sesuatu lalu mempercayainya, membenarkannya, faqad kufira ala ma unzila ala Muhammad, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Subhanallah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, maka belajarlah kita, bukan sekedar kita rutinitas amalan, tapi hendaknya kita pelajari, sudah benarkah niat kita, sudah benarkah ibadah kita. Kenapa? Karena mungkin dia ikhlas, tapi caranya salah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan tidak pernah kami contohkan, siapa yang mengada-ada dalam Islam tidak pernah kami contohkan, maka tertolak. Capek-capek dia beramal, ternyata tidak diterima oleh Allah, tertolak. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghafar, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Sidang Jum'ah rahimanillah wa iyyakum. Di antara perkara selanjutnya yang membatalkan amalan, Nabi SAW bersabda, man taraka salatal asri
faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka hapus amalannya. Ini baru satu salat. Bagaimana salat yang lain dia tinggalkan dari salat 5 waktu? Hapus amalannya. Kata para ulama, hari itu hapus amalannya. Bagi pendapat yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, bagi ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, maka meninggalkan satu sholat, kafir, seluruh amalannya batal. Waliyadzubillah. Nabi SAW juga bersabda, perkara selanjutnya, man syaribal khamra, siapa yang meminum khamar, mabok, maka lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah, tidak diterima sholatnya 40 hari. Bahkan man syaribal khamra fi dunya summa lam yatub, siapa yang minum khamar di dunia lalu tidak tobat, lam yashrabha fil jannah au fil akhirah, tidak akan meminumnya dia di surga. Bahkan sedekah yang kita infakkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan batalkan, jangan hapus pahala sedekah kalian bil manni, ngungkit kebaikan. Pak, ingat Pak, saya yang ngasih. Ini kan saya yang ngasih. Anda sedang membatalkan amalan Anda. Ditambah nyelekit, nyakitin. Bil manni wal adha, nyakitin. Makanya kerja Pak, jangan miskin. Nyakitin. Merendahkan orang, ngasih inam. Dia ngasih memang bantu, tapi ucapannya betul-betul merendahkan dan menyakiti. Batal amal soleh Anda. Batal sedekah Anda. Allah Ta'ala berfirman, la tubtilu, jangan batalkan. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin tatba'uha adha. Ucapan yang baik, maaf ya Pak, saya belum bisa ngasih. Itu lebih baik daripada Anda ngasih. Nih, ambil. Minta mulu. Ini nasihat kurang baik. Batal amal soleh Anda. Batal sedekahnya. Subhanallah. Termasuk memvonis orang. Jangan gegabah rendahkan orang. Ada seorang ahli ibadah dengan ahlu maksiat dahulu. Setiap kali ahlu ibadah ini bertemu dengan saudaranya, temannya, ketika dia berbuat maksiat, saudaranya yang ahli ibadah ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kau pada Allah. Tiba-tiba si temannya ahlu maksiat, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Robku, urusan saya, maksiat saya. Keesokan harinya, begitu, bertakwalah engkau pada Allah. Si pelaku maksiat mengatakan, biarkan aku dengan Robku, ini urusan saya. Ketiga kali, akhirnya si ahli ibadah bosen nasehatin ahlu maksiat terus ini. Apa dia mengucapkan? Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan masukkan ke dalam surga. Vonis orang, memvonis orang, ngerasa diri paling jumawa, ujub. Apa di akhirat Allah bangkitkan keduanya. Allah berkata, aina, mana al-muta'al alayya. Muta'al alayya, mana orang yang merasa tinggi mendahuluiku. Kata siapa aku tidak mengampuni hambaku ini. Aku ampuni hambaku ini. Seret dia wahai malaikat. Dilemparkan ke dalam neraka. Gara-gara ujub takabur, merasa paling suci, subhanallah. Oleh karenanya perhatikan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzaki mayasha fala tuzakku anfusakum. Kalau bukan karunia Allah, kalau bukan rahmat Allah, tidak ada yang bisa suci, soleh nggak ada. Allah yang mensucikan kalian. Jangan sucikan diri kalian, tapi hendaknya kalian merasa harap dan cemas. Bantu saudara kalian yang zalim, berbuat maksiat dan yang terzolimi. Caranya dengan rangkul mereka, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma
Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma rizukna a'immatan salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.